Bar. Lo kenapa lo Amerika NATO sendiri lo? Gini, tanya NATO dan not ada. Gigi gue dibalenin nih gue. NATO kan Langsung jelasin aja po, langsung di video. orang apa? Enggak, dulu lagi sih ya. Dulu asik ya. Lo kok tak jelasin itu. Why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect security? Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. U.S. President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. We need Greenland for national security and even international security. We live on some democratic principle, built it up for many years. Usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat, kini giliran Greenland dan Denmark yang dakdikduk dicaplok Amerika Serikat. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengambil alih Greenland. Keinginan ini disuarakan Trump dalam wawancara dengan majalah The Atlantic Minggu 4 Januari 2026 atau sehari setelah Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sebenarnya apa alasan Trump ngotot mencaplok Greenland? Lalu bagaimana respons pemerintah Greenland dan Denmark terkait hal ini? Kita bahas ya. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Oke, kita langsung bahas. Tadi berantai begitu, ini suatu suasana yang tegang. Tetap kaitannya nanti seluruh dunia itu terkait. Mungkin ada yang mengatakan, ngapain sih bahas luar negeri, jauh banget. Tidak seperti itu, Ferguson. Nanti kaitannya dengan ekonomi, nanti lama-lama merembes sampai ke masyarakat bawah, kondisi yang macam-macam gitulah. Tapi ini kan berarti hanya sebagai menakut-nakutin ya. Enggak, aku nggak bermaksud begitu. Jadi ayolah kita tuh ikutlah untuk mengetahui informasi politik itu, Bung ya. Oke, Bung, bahas ini lagi. Ini gimana ini? Ini kok semakin arogan saja ini si SAM ini, Student Moro. Paman Sam, Uncle Sam. Ya, intinya sudah saya katakan, MAGA, Make American Great Again. Itu visinya si Trump ya. Nah, visinya si Trump. Dan juga untuk National Security, keamanan dalam negeri. Kita lihat di peta. NSA National Security, National Security, keamanan dalam negeri. Keamanan dalam negeri dalam artian itu banyak faktor lah dan banyak hal. Intinya di peta Greenland kita lihat, Greenland itu ada di tengah-tengah antara Eropa dan Amerika, juga dekat dengan kutub utara. Ketika es mencair, akan terbuka jalur perdagangan baru di sekitar kutub utara. Nah, mereka itu semua musim panas mungkin ya. Kan pemanasan global kan es mencair, jadi ada jalur laut baru. Nah, itu jalur laut baru secara perdagangan itu akan melewati Greenland. Siapa yang menguasai jalur perdagangan, dia akan mendapatkan keuntungan dari pajak dan sebagainya, dari jual suplai untuk kapal dan sebagainya. Contoh paling dekat adalah Singapura lah. Di Selat Malaka dia dapat keuntungan dari perdagangan lintas antara Selat Malaka dan juga antara Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, seperti itu juga ini Greenland. Itu yang terlihat tersirat ya, yang terlihat, tapi yang di bawahnya kan intinya Greenland itu ketika mencair, di bawahnya kan masih ada sumber daya alam. Iya, tadi disebutkan tadi, katanya suram banget itu ya. Uranium dan sebagainya. Tanah jarang, macam-macam. Tanah jarang dan sebagainya. Ini sekarang kan negara-negara kan berebut tanah jarang, rare earth dalam artian untuk bahan-bahan HP, elektronik, sebagainya elektronik, butuh rare earth. Nah, rare earth sekarang itu hampir mayoritas dikuasai oleh Cina, dan Amerika tidak mau kalah, dan untuk itu dia perlu sumber tanah jarang. Nah, tanah jarang di Greenland. Ini sebenarnya sudah saya tahu ini ketika awal-awal dulu Trump mencalonkan yang kedua kalah oleh Biden, dia pengen Greenland masuk tapi belum bisa karena dia kalah. Kemudian ketika dia terpilih kemarin 2024 akhir 2025 menyatakan sudah menawarkan Greenland. Ini bisa dicek. Sudah menyatakan Greenland agar bergabung ke Amerika. Iya, itu kampanyenya memang. Kampanye itu. Sekarang dia mengatakan itu dengan gertakan contoh Venezuela kalau nggak mau. Nah, dulu sudah secara halus mengatakan deal-dealan aja. Greenland
Denmark pasrahkan Greenland ke saya, kamu apa nanti dapat ini, saya Greenland kamu bisa jadi negara bagian Amerika dapat ini. Jadi dia menawarkan, tapi Greenland apa tadi ada opininya, ada yang pengen merdeka sendiri karena apa? Karena apa? Pengen berdaulat sendiri, tidak ingin apa bergabung dengan Amerika atau Denmark. Kisahnya Greenland itu dulu sebenarnya kan internasional, lalu butuh pengakuan internasional kan, akhirnya apa mengikut ke Denmark. Nah, seperti ibaratnya Kepulauan Mariana kan Kepulauan Internasional, dia ikut ke Amerika. Kepulauan Mariana di Palung Mana dekat Filipina itu. Karena dalam internasional kalau nggak ada data diri kan nggak bisa jalan. Nah itu Denmark pengen merdeka mandiri. Tapi kalau saya melihat ketika apa semut di antara gajah ya bahaya kalau merdeka sendiri. Kecuali kalau semutnya itu semut beracun atau semut yang sangat berbisa itu kan pikir-pikir. Nah, kalau saya melihat ini kan Amerika pengen mengotot semua sumber daya. Intinya saya katakan seperti di Venezuela, keamanan dalam negeri. Kenapa? Greenland itu sudah dimasuki oleh Cina. Dalam artian benar, kita bisa cek aja di Google mana perusahaan-perusahaan Cina, pemerintah Cina dalam artian itu menguasai itu lewat satu ekonomi dulu. Oke, lewat vendor-vendornya. Nah, lewat ekonomi. Nah, lewat ekonomi swasta. pertama itu dia lewat swasta-swastanya. Swasta-swastanya masuk, kemudian baru BUMN. BUMN masuk ke situ. Nah, itu swasta saja masuk itu sudah dikawal oleh agen-agen pemerintah dari PKC dan sebagainya. Kenapa? Karena dia itu ingin mengamankan jalur pasukan, menguasai sumber daya mineral, dan juga dia itu ingin melepaskan belenggu chain dari Amerika kan di peta Cina itu kan ada chain airline itu yang membelenggu Amerika membelenggu Cina dari Jepang sampai Taiwan sampai ke Filipina itu Termasuk Korea Selatan. Termasuk Korea Selatan. Nah, dia ganti membaliknya dia ganti mencekik Amerika melewat jalur penguasaan lewat ekonomi di Amerika Latin, termasuk tadi Venezuela yang dikudeta, juga di Kuba dulu krisis rudal Kuba, sekarang silonya itu sekarang di bawah penguasaan dari Cina. Dulu kan pernah Kennedy mau perang karena ada Presiden Kuba. Presiden pada itu Fidel Castro. Nah, jadi perang karena Kennedy tidak mau terjadi perang nuklir, tapi silo-silonya bekas situs-situs nuklirnya itu sekarang sudah dikuasai Cina. Oh, sudah di Cina ya? Ya, lewat swastanya dan juga lewat BUMN. Nah, itu yang dikatakan saya bilang tadi di episode sebelumnya. Kenapa alutsistanya Soviet? Nah, alutsista Soviet kan hampir sama kan, Soviet dan Cina kan? Iya, hampir sama sih. Hampir sama kan? Sekubu. Nah, ini Amerika dia mau mengamankan halaman depan, halaman belakang, halaman samping, kiri kanannya mau diamankan, security chain-nya, agar jangan sampai nanti terjadi perang Amerika kebobolan kalah. Kenapa? Amerika itu bisa menang perang satu kuncinya, perang jangan sampai di mainland, di tanah sendiri, di tanah kebayan negara sendiri. Kalau sudah dekat Greenland, Venezuela, itu kan bisa kalah Amerika. Ibaratnya mencekik kalau seperti Korea punya pistol, Korea Selatan punya pistol di depan sini. Tapi Korea itu sudah ngalungkan celurit sini, kamu nembak gini, kamu juga mati. Gitu ibaratnya. Nah itu yang ditakutkan Amerika itu, komunis kan. Resiko lah, maksudnya kan. Resiko sama. Trump kan anti komunis. Dia itu takutnya itu chain-nya Cina itu ya seperti celurit itu menggelungi riset semua gitu. Kalau saya lihat ini ini memang untuk keamanan dalam negerinya Amerika segala cara dihalalkan. Ini bisa menyebabkan nanti satu NATO bubar. NATO bubar? Iya. Kenapa? Oke, lanjut. Kan Denmark itu kan juga anggota NATO. NATO itu dibentuk. Gila, ini Amerika mau bubarin. NATO itu dibentuk sebagai pembenih komunisme. Dan dalam pasal berapa itu NATO sebutkan serangan terhadap satu negara NATO sama pasal 5. Ya, pasal 5 atau 45 ya. Oke. Serangan satu negara NATO sama saja serangan ke seluruh negara NATO. Oke. Jadi sama saja perang keroyokan gitu lah. Nah, ketika Amerika menyerang misalkan Denmark di merebut Greenland, kan Greenland sekarang dalam penguasaan Denmark. Itu sama saja kan bubar kan NATO. Kenapa? Melanggar pasalnya itu. Akhirnya NATO kan nggak percaya sama NATO. Tapi kalau saya lihat sih Amerika kan nggak dipercaya sama Uni Eropa akhirnya. Dan ini juga negara Skandinavia, termasuk Denmark, Swedia, Finlandia, dan sejenisnya itu yang utara itu mengatakan kalau ini dibiarkan nanti Amerika ya macam-macam sendiri semua bisa kena, dan ini bisa bubar betul di
NATO. Dan kemungkinan nanti benar yang dikatakan oleh kemarin Trump, Jerman sama Prancis presiden ya, kita perlu membuat NATO sendiri di luar Amerika. Kenapa? Karena NATO itu sudah dikuasai Amerika. Iya, aku juga Untuk lihat keamanan itu. untuk Indonesia sendiri. Itu juga agak lumayan seru itu, bahwasanya Pak mau buat terutama yang mendorong yang benar-benar semangat banget itu Eropa bagian timur, terutama yang semangat banget harus membuat fakta Eropa sendiri kan gitu. Nah, intinya Lanjut ini lagi. ya, Denmark itu ada mineral yang sangat berharga. Sekarang itu negara-negara besar, saya kasih tahu ya, Amerika, Rusia, dan Cina itu terlibat perebutan wilayah Arktik. Arktik Kutub Utara itu di bawahnya itu juga ada sumber daya alam, mineral, gas, minyak juga saling berebut pengaruh. Cina itu yang tidak punya batasan langsung dengan Arktik itu terlibat. Nah itu yang membuat Amerika itu geram dan ingin gitulah. Dan ini Dia nggak mau tersaingi lah. Dan kemarin juga kan Trump sudah menawarkan Kanada agar jadi negara bagian kelima satu Amerika. Soalnya aksesnya nanti enak nanti kalau ke utara kan gitu. Iya, karena apa? Bukan hanya itu, akses jalur Arktik juga kan ketika nanti pemanasan akhirnya salju-salju hilang, es mencair. Nah itu sumber dayanya Kanada juga belum tereksplor semua. Iya. Jadi masih belum puas ya, meskipun Amerika sendiri kan juga punya negara bagian yang di sebelah baratnya Kanada itu. Alaska. Iya. Kan itu berbatasan langsung dengan Arktik. Rusia juga. Rusia juga kan ceritanya Alaska. Ini langsung Dulunya persaingan ketat itu. Alaska dulu itu wilayah Rusia. Oke, silahkan sedikit aja Bung. Aku juga pernah dengar ya. Wilayah Rusia ketika SAR Rusia itu butuh uang dia menjual seharga $17 juta. SAR keberapa kalau nggak salah itu? SAR tahun abad ke-1700. Oh, belum ya. Abad 18 kalau nggak salah. Sebelum WW1. Sebelum WW1 menjual ke Amerika karena butuh untuk biaya negaranya. Nah, seharga $12 juta. Sesudah dijual Amerika, pengusaha Amerika ke sana mengeksplor, ternyata dapat kandungan iron, mineral, dan sebagainya, nilainya bertriliun-triliun. Nah, akhirnya Rusia kecolongan sudah terlanjur jual. Padahal alasannya salah satunya waktu itu terlalu luasnya wilayah Rusia nggak bisa menguasai, mengcover. Nah, intinya gini Bro, tadi Denmark mengatakan menolak. Sedangkan wilayah warga Greenland masih yang 53-57 ribu tadi pengen merdeka. Saya katakan, berpikirlah yang bijak, lihatlah posisimu. Jangan seperti semut. Nanti kalau kamu nggak punya senjata berwisata bisa terinjak oleh gajah. Kanada sendiri ditawarkan oleh seperti itu oleh Trump. Dia berani menolak. Kenapa? Dia sudah mandiri. Pertama sudah mandiri. Kan Justin Trudeau kan menolak. Tidak mau jadi negara bagian. Padahal ditawar nanti bisa jadi orang Kanada jadi presiden Amerika. Nggak mau. Nah, karena Kanada itu lebih makmur dari Amerika dengan kondisi saat ini. Pemerataannya ya. Bukan hanya pemerataan, ekonominya juga lebih makmur dan juga lebih terbuka imigran daripada Amerika. Amerika rasis, Kanada tidak. Dan itu menyebabkan Kanada makmur karena tidak terlalu rasis di Amerika. Dan itu dia juga punya backingan. Dia anggota Commonwealth. Siapa sih Kanada? Kanada kan negara bekas jajahan Inggris. Kepala negaranya kan Raja Inggris sekarang, kan Ratu Raja Inggris. Seperti Australia, cuma kepala pemerintahan perdana menterinya warga Kanada. Seperti Australia kan kepala negaranya Raja Inggris, tapi kepala pemerintahan perdana menteri. Termasuk Kepulauan Solomon, terus kepulauan apalagi itu di atasnya di Papua itu kan kepala negaranya kan Inggris, tapi kepala pemerintahan tetap warga lokal. Kalau kita melihat itu intinya kembali lagi bijaklah untuk warga Greenland, dan juga ini kita bahas di episode berikutnya, ini juga terpengaruh ke Indonesia juga nanti di episode berikutnya. Berarti memang benar-benar NATO itu sekarang sudah berbubar distrust ya dengan negara sponsor paling besar. Ngomong-ngomong, karena memang NATO itu meskipun negaranya banyak, yang mensuplai dana itu paling besar memang Amerika. Tapi kalau Amerika, apalagi negara-negara anggota NATO itu sebenarnya masih nunggak iuran kan sebenarnya itu. Dan juga lagi anggota NATO kan sudah ada yang keluar masuk juga. Prancis kan sampai marah ke Amerika, ngusir markas NATO dipindah ke Brussel atau ke Jerman itu gara-gara Prancis marah sama Amerika. Kan dulu kan markas NATO pusatnya di Paris. Oh gitu ya. Terus dipindah ke Brussel atau ke Jerman gara-gara Prancis mogok suruh keluar NATO, marah sama NATO itu. Jadi gitu Bung. Jadi kalau cerita-cerita seperti itu memang sangat seru sekali.
itu tidak hanya sekedar apa ya, cerita-cerita yang nggak perlu begitu, enggak begitu, tetap nanti kaitannya itu sangat perlu sekali. Jadi itu rantainya tetap nanti akan sampai ke dunia, namanya geopolitik ya, seluruh dunia itu akan berpengaruh. Jadi begitu, kita tidak apatis terhadap politik ya, karena memang bagaimana juga itu seru, itu bagian dari pewarnaan dunia gitu. Dan semoga bermanfaat dimanapun kalian berada, semoga sehat dan dimudahkan segala urusan. Jangan lupa sholat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.